Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kompensasi atau penghargaan. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia Triwidiantari, NIM 053, dan kelompok saya Mohan Harjani, NIM 048, Desi Melinda, NIM 049, Agus Budi Santoso, NIM 050, Eni Ulfatin, NIM 051, Indah Nurwulansari, NIM 052. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kompensasi dan bagaimana pandangan dari beberapa ahli dalam membahas kompensasi. Di sini saya akan menjelaskannya. Menurut beberapa ahli, kompensasi ialah yang pertama, menurut Panggabean, kompensasi dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, menurut Sahdam, bahwa kompensasi adalah sebagai bentuk balas jasa perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan kepada mereka. Pemberian kompensasi merupakan fungsi strategi sumber daya manusia yang mempunyai imbas signifikan. Oke, lanjut. Tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya yang dianggap telah ikut mencapai berpartisipasi dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Intensif adalah imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan oleh perusahaan. Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi terdiri dari dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Yang pertama yaitu kompensasi finansial. Menurut Sutrisno, kompensasi finansial adalah kompensasi yang langsung diserahkan oleh perusahaan terhadap karyawannya dalam bentuk upah atau bonus. Kompensasi finansial sendiri terdiri dari gaji, upah, dan intensif. Intensif tersebut merupakan komisi atau bonus. Yang kedua, kompensasi non-finansial. Menurut Nawawi, kompensasi tidak langsung atau non-finansial adalah pemberian bagian keuntungan atau manfaat lainnya bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap. Dapat berupa uang atau barang. Misalnya THR, tunjangan hari Natal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kompensasi finansial. Kompensasi finansial sendiri terdiri dari gaji, upah, dan intensif. Yang pertama yaitu gaji. Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan secara teratur seperti tahunan, caturulan, bulanan, atau mingguan. Yang kedua yaitu upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu intensif, merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Baik, selanjutnya tujuan kompensasi. Selain sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan sebagai balas jasa atas kontribusi dalam perusahaan, ada 8 tujuan kompensasi, yaitu yang pertama, stabilitas karyawan. Yang kedua, motivasi karyawan. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, pengadaan efektif. Yang kelima, ikatan kerjasama. Yang keenam, kepuasan kerja. Yang ketujuh, pengaruh pemerintah. Dan yang kedelapan, pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Menurut Martoyo 2009,
Pemberian kompensasi yang efektif dan efisien secara langsung dapat membentuk stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas serta pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Studi kasus yang kami ambil yakni karyawan PT Trakindo Utama Samarinda. PT Trakindo Utama merupakan sebuah perusahaan yang berada di Samarinda yang bergerak di bidang penjualan dan perbaikan alat berat yang dimana tentunya mempunyai karyawan sebagai aset perusahaan yang harus diperhatikan, sehingga perusahaan tidak kehilangan karyawan-karyawan yang berprestasi dan memiliki produktivitas yang baik. Sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian studi kasus yang ada di PT Trakindo, di mana PT Trakindo memberikan kompensasi kepada karyawannya dalam bentuk kompensasi finansial dan juga kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial yang diberikan oleh PT Trakindo terdiri dari yang pertama yaitu gaji, yang kedua tunjangan kesehatan, yang ketiga tunjangan transportasi dan hari raya, dan yang keempat yaitu uang lembur, di mana gaji ini diberikan kepada karyawan-karyawan yang telah bekerja selama 1 bulan. Berdasarkan 70 orang yang dijadikan sebagai responden, terdapat 45 orang yang merasa puas terhadap gaji yang diberikan oleh PT Trakindo kepada para karyawan. Terdapat 14 orang yang merasa kurang puas terhadap gaji yang diberikan PT Trakindo kepada para karyawan, dan terdapat 11 orang yang merasa tidak puas terhadap gaji yang diberikan oleh PT Trakindo kepada para karyawan. Selanjutnya itu tunjangan kesehatan, di mana terdapat 44 orang yang merasa puas terhadap tunjangan kesehatan yang diberikan oleh PT Trakindo. Terdapat 19 orang yang merasa kurang puas terhadap tunjangan kesehatan yang diberikan oleh PT Trakindo, dan terdapat 7 orang yang merasa tidak puas terhadap tunjangan kesehatan yang diberikan oleh PT Trakindo kepada para karyawan. Selanjutnya yaitu tunjangan transportasi. Karyawan-karyawan juga menerima tunjangan transportasi. Terdapat 57 orang yang merasa puas terhadap tunjangan transportasi yang diberikan oleh PT Trakindo. Terdapat 8 orang yang merasa kurang puas terhadap tunjangan transportasi yang diberikan oleh PT Trakindo, dan terdapat 5 orang yang merasa tidak puas terhadap tunjangan transportasi yang diberikan oleh PT Trakindo. Selanjutnya yaitu tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini diberikan kepada para karyawan saat menjelang hari raya, di mana terdapat 60 orang yang merasa puas terhadap tunjangan hari raya yang diberikan. 9 orang merasa kurang puas dan 1 orang merasa tidak puas terhadap tunjangan hari raya yang diberikan oleh PT Trakindo kepada setiap karyawan. Yang terakhir yaitu uang lembur. Uang lembur ini diberikan kepada para karyawan yang bekerja melebihi jam kerja semestinya, di mana terdapat 50 orang yang merasa puas terhadap uang lembur yang diberikan, 12 orang merasa kurang puas, dan 8 orang merasa tidak puas terhadap uang lembur yang diberikan oleh PT Trakindo kepada para karyawan. Menjelaskan tentang kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial ada 5. Yang pertama yaitu kebijakan perusahaan. Tanggapan responden berkaitan dengan kebijakan perusahaan yang diterapkan yaitu 60 orang. Dari total 70 responden menjawab baik, 8 orang menjawab kurang baik, dan 2 orang menjawab tidak baik. Yang kedua, pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Tanggapan yang diberikan responden berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan oleh atasan adalah 55 orang. Dari total 70 orang responden menjawab bahwa pekerjaan yang dilakukannya menarik, 12 orang menjawab kurang menarik, dan 3 orang menjawab tidak menarik. 3. Kerjasama. Tanggapan yang diberikan responden berkaitan dengan kerjasama adalah 60 orang. Dari total 70 responden menjawab bahwa kerjasama yang diberikan oleh rekan kerjanya baik, 10 orang menjawab kurang baik, dan 0 orang menjawab tidak baik. 4. Fasilitas yang diberikan. Tanggapan dari responden tentang fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, 58 orang dari 70 responden menjawab bahwa fasilitas dalam pekerjaannya menunjang, 9 orang menjawab kurang menunjang, dan 3 orang menjawab tidak menunjang.
5. Kesempatan meningkatkan karir. Tanggapan responden yang berkaitan dengan kesempatan meningkatkan karir adalah 55 orang dari 70 responden menjawab kesempatan berkarir di perusahaan ini baik. 12 orang menjawab kurang baik dan 3 orang menjawab tidak baik. Demikian yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.